Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalian pasti sering dengar kata ibadah kan? Tapi sebenarnya ibadah itu apa sih? Banyak yang mikir ibadah itu cuma sholat sama puasa doang. Padahal dalam Islam ibadah itu jauh lebih luas dari itu. Nah, di video ini kita bertiga bakal bahas tuntas soal ibadah dalam Islam. Yuk simak. Oke, kita mulai dari pengertian dulu. Ibadah itu berasal dari bahasa Arab yang artinya duduk dan patuh sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para ulama juga mendefinisikan ibadah sebagai semua hal yang dicintai dan diridhai Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik itu ucapan, perbuatan yang kelihatan maupun yang ada di dalam hati kita. Jadi, ibadah itu bukan cuma ritual di masjid saja. Kerja cari nafkah halal itu ibadah, berbakti sama orang tua itu juga ibadah, bahkan kalian cium ke teman pun bisa jadi ibadah kalau niatnya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi, supaya ibadah kita diterima, ada dua syarat. Yang pertama ikhlas, dan yang kedua harus sesuai tuntunan Nabi Muhammad. Nggak boleh ngarang-ngarang cara ibadah. Pokoknya, yang pertama, sholat. Sholat itu disebut sebagai tiang agama. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang mendirikan sholat, berarti ia menegakkan agama. Dan barang siapa yang meninggalkannya, berarti ia meruntuhkan agama. Sholat wajib itu ada 5 waktu dalam sehari, yaitu subuh, zuhur, asyar, maghrib, dan isya. Sholat itu lebih dari sekedar gerakan fisik. Sholat adalah momen kita ngobrol langsung sama Allah 5 kali sehari. Allah juga menjanjikan bahwa sholat yang benar mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Lalu ibadah yang kedua ada puasa. Puasa ada dua macam, yaitu puasa sunnah dan puasa wajib. Puasa sunnah meliputi puasa Senin Kamis, puasa Arafah, dan puasa Daud. Lalu puasa wajib ada puasa Ramadan. Puasa Ramadan wajib hukumnya bagi semua umat muslim yang sudah balik. Dengan puasa, kita menahan makan, minum, dan hal-hal yang membatalkan dari mulai terbitnya fajar sampai matahari terbenam. Tapi, puasa itu bukan cuma soal penahan lapar. Puasa yang sejati itu puasa hati dan puasa lisan. Dalam hadis qudsi, Allah berfirman, puasa itu untukku dan aku sendiri yang akan membalasnya. Subhanallah. Ibadah yang ketiga adalah zakat. Zakat itu kewajiban mengeluarkan sebagian harta kita untuk orang-orang yang berhak menerimanya. Ini bukan sekedar sedekah biasa, melainkan ini memang hak orang lain yang ada di dalam harta kita. Ada dua jenis zakat dalam Islam. Yang pertama, zakat fitrah, yaitu zakat yang dikeluarkan tiap akhir Ramadan. Dan yang kedua, zakat mal. Zakat mal itu dari harta yang sudah mencapai nisab selama 1 tahun. Dan yang menariknya lagi, dengan berzakat, itu harta kita bukan berkurang, tapi justru Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberkahi dan menumbuhkan harta kita secara melimpah. Karena rezeki itu bukan soal angka, tapi soal keberkahan. Nah, ibadah keempat ada haji. Haji itu ibadah ke Baitullah di Mekah. Wajib sekali seumur hidup bagi yang mampu secara fisik dan finansial. Bayangkan, jutaan muslim dari seluruh dunia, dari berbagai negara dan suku, berkumpul di satu tempat, menggunakan pakaian yang sama dan mengucapkan kalimat yang sama. Labbaik Allahumma labbaik. Haji mengajarkan kita bahwa di hadapan Allah, gak ada yang lebih mulia karena kaya atau memiliki jabatan. Semuanya sama-sama hamba Allah. Dan Rasulullah SAW menjanjikan bahwa haji yang mabrur tidak ada balasannya kecuali surga. Dan ibadah yang terakhir yang gak kalah penting adalah zikir dan doa. Zikir artinya mengingat Allah. Dan Allah berjanji dalam Al-Quran. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tenang. Subhanallah. Alhamdulillah, Allahu Akbar. Kelihatannya simpel, tapi beratnya di timbangan amal itu luar biasa. Terus jangan lupa doa. Doa itu bukan tanda lemah. Itu justru senjata seorang mukmin. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, doa adalah inti dari ibadah. Jadi jangan malas buat doa ya, dimanapun dan kapanpun. Nah,
Itu tadi penjelasan kita tentang ibadah dalam Islam. Dari pengertian sampai ibadah-ibadah lainnya. Intinya, ibadah itu bukan beban. Ibadah itu cara Allah Subhanahu wa Ta'ala memuliakan kita dan jalan buat kita dapetin ketenangan di dunia serta kebahagiaan di akhirat. Yuk mulai jadikan hidup kita penuh dengan ibadah. Dari yang besar sampai hal kecil setiap hari. Niatkan semuanya karena Allah. Insya Allah hidup kita akan penuh dengan berkah. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.